Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bersama dengan Komite Nasional Rakyat Palestina Sumatera Utara, KNRP Sumatera Utara. Kita akan membincangkan tentang seputar Gaza ya. Tema kita adalah Al-Quran sebagai pegangan hidup bagi warga Gaza. Kita tahu bahwasannya Gaza ini atau Gaza ini adalah bagian daripada Palestina, bumi yang diberkahi, bumi yang bersih, bumi yang suci. Kita tahu bahwasanya Palestina ini adalah negerinya atau buminya para anbiya dan para rasul. Al-Quran menjelaskan kepada kita, misalnya dalam salah satu ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Palestina, Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah negeri yang diberkahi. Sekarang kita tahu bahwasanya negeri Palestina, khususnya di Gaza, sudah kurang lebih 12 tahun mendapatkan embargo dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam, diboikot oleh bangsa yang tidak bertanggung jawab. Tetapi mereka walaupun dalam kondisi seperti itu tetap bersemangat menghafal Al-Quran, sehingga informasi yang kita terima adalah bahwasanya setiap bulan di negeri itu, terutama di Gaza, walaupun daerah itu konflik, akan tetapi tetap melahirkan hufaz, para penghafal Quran yang jumlahnya itu ratusan. Jadi setiap bulan itu lahir hafiz-hafiz kecil maupun yang dewasa yang jumlahnya itu ratusan. Ada satu penjelasan dari seorang tokoh di Gaza. Ada ulama kita di sana, ulama Gaza, Dr. Abdurrahman Al-Jamal, salah seorang ulama besar dan pendiri yayasan Al-Quran terbesar di Palestina. Beliau mengatakan kenapa penduduk Gaza dan Palestina pada umumnya itu mereka bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Itu alasannya ada beberapa. Yang pertama, karena Al-Quran itu merupakan sumber kejayaan. Jadi jatuh bangunnya suatu bangsa tanpa terkecuali dimanapun bangsa itu, Quran adalah sumber kejayaan. Jadi kalau ingin jaya satu negeri, termasuklah bumi Indonesia, ya kita tidak bisa terlepas dari Al-Quranul Karim. Penjajah itu sebenarnya berusaha ingin menjauhkan umat manusia dari Al-Quran, dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang walaupun mereka berhasil, tetapi sekarang ini bisa kita terobos keberhasilan mereka itu menjauhkan umat. Banyak yang tidak mengerti bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Akan tetapi sekarang geliat itu sudah mulai muncul. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak melihat di negeri kita, di mana-mana pun kita lihat geliat orang terhadap Al-Quran ini luar biasa. Jadi itu tadi kata beliau, sumber kejayaan. Kemudian yang kedua,
kenapa penduduk Gaza ini bersemangat menghafal Al-Quran? Kata beliau, karena Al-Quran itu adalah kehormatan umat Islam. Jadi pertama tadi sumber kejayaan, yang kedua kehormatan umat Islam. Terhormat tidak terhormatnya, terhina atau terhormatnya umat Islam itu tergantung kepada orang yang ada di negeri itu, apakah dia dekat dengan Al-Quran atau tidak. Kita tahu nama besar seperti Nuruddin Zinki, Salahuddin Al-Ayyubi, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka biasa mengkhatamkan Al-Quran itu dalam sholat-sholat mereka. Sholatnya memang tidak banyak rakaatnya, kadang witir pun cuma 1 rakaat, tetapi mereka khatam satu Al-Quran 30 juz dalam sholat mereka itu. Jadi kalau ingin jaya, ingin terhormat umat ini, jangan jauh dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata beliau, Al-Quran itu adalah wibawanya umat Islam. Saya ulangi, wibawanya umat Islam. Kita terpuruk karena kita jauh dari Al-Quran. Kita berwibawa di mata dunia, ya syaratnya kita harus dekat dengan Al-Quran. Itu motivasi kenapa penduduk Gaza itu bersemangat. Nah, KNRP Sumut ini adalah salah satu wasilah, salah satu sarana yang menjembatani cita-cita itu. Kita bisa ambil misalnya KNRP itu punya DQWS ya, Darul Quran wa Sunnah itu ya. Nah, itu saya lihat di media itu luar biasa donatur untuk mereka yang di Gaza ini. Saya ambil contoh misalnya nih ya, di 2018 saya lihat di media itu ratusan penduduk Gaza itu yang mampu menghafal Al-Quran padahal usianya masih muda-muda. Kemudian saya lihat di 2019 itu di bulan Ramadan, ini barokahnya Darul Quran wa Sunnah yang dikelola oleh KNRP ya, itu ada 10.000 hafiz cilik di Ramadan 2019. Saya yakin insya Allah karena 2020 ini lebih luar biasa lagi umat Islam, walaupun masih dalam masa COVID-19 ya, kita yakin insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan menolong. Karena 2019 begitu antusiasnya penghafal Al-Quran ini, kita insya Allah yakin di 2020 juga tidak berbeda ya. Jadi ketika umat ini dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi bangsa yang berjaya, dia akan menjadi bangsa yang terhormat, dia akan menjadi bangsa yang berwibawa. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalam Tuhan, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika umat berkomitmen terhadap Al-Quran ini, niscaya umat Islam akan menjadi umat yang menang, terhormat, dan akan memimpin dunia dengan kepemimpinan yang penuh dengan peradaban. Yang dikatakan berperadaban itu adalah ketika antara satu manusia dengan manusia yang lain itu saling peduli. Ya, kita lihat sekarang ya, kemiskinan di mana-mana itu akibat umat jauh dari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin jaya, maka jangan jauh dari Al-Quran. Kita contohlah penduduk Gaza ini. Mereka walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka tetap bersemangat. Jadi kata Syekh Dr. Abdurrahman Al-Jamal, beliau mengatakan, kami menyeru kepada kaum muslimin Indonesia untuk membantu program-program tahfiz di Gaza itu. Ya, pemirsa bisa nanti lihat link untuk mendonasi. Insya Allah donasi yang Anda berikan melalui KNRP akan disalurkan, dan itu akan menjadi harta yang abadi di sisi Anda, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau kita memberikan donasi melalui wasilah KNRP ini, insya Allah Anda itu berperan dalam mendidik generasi penghafal Al-Quran. Walaupun Anda tidur di rumah, ya, Anda tidur malam di rumah, mereka yang menghafal Quran mengulang hafalannya baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, Anda itu tidur tapi Anda dapat pahala dengan memberikan donasi. Maka ini kesempatan. Kadang-kadang ada orang kaya yang bingung, dia mencairkan dana, menyalurkan dana kemana ini. Maka inilah salurannya. Saya sudah kenal lama dengan KNRP. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang amanah, insya Allah. Kemudian kalau Anda itu berdonasi, berarti Anda itu bersama-sama menjaga umat ini, menjaga semangatnya, menjaga supaya detak jantung halakoh Quran itu yang mereka kelola sekarang ini itu akan tetap berjalan, mereka akan tetap bernafas. Di 2017 kita ambil contoh ya, itu ada 1.600 halakoh Quran, di mana 500 halakoh Quran itu berjalan, tapi 1.100-nya itu berhenti detak jantungnya. Oleh karena itu kita menghimbau sekali lagi para agniya, para orang-orang kaya yang dermawan, silahkan berdonasi melalui wajihah ini, melalui wasilah KNRP ini. Semoga Anda bagian daripada umat ini dan kebangkitan umat ini, dan mudah-mudahan di akhirat nanti ketika Anda bertemu dan disapa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah senang melihat Anda, Anda juga senang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat puncaknya adalah ketika Allah ridho dengan Anda, Anda juga ridho kepada Allah, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puncak daripada segala macam kenikmatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya kira ini yang bisa kita diskusikan. Kalau ingin ditanyakan, kita bisa menjawab melalui sesi ini juga ya. Kemudian terakhir, bagi Anda yang melihat video ini, kita berharap agar menekan tombol subscribe, like, kemudian men-share sebanyak-banyaknya, sehingga dengan cara seperti itu ya Anda juga ikut andil dalam penyebaran Islam, penegakan Islam, dan insya Allah pahalanya surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.